Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Ifnida pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai segitiga. Kita perhatikan seperti apa segitiga. Ini model-model segitiga yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini juga banyak. Ibu yakin dan percaya semua yang ada di sini sudah kalian dapatkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, kita akan mengetahui apa itu segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibentuk dari 3 garis lurus yang berpotongan dan membentuk 3 buah sudut. Kita akan lihat jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis suatu segitiga dapat ditinjau berdasarkan unsur-unsur berikut. Pertama, berdasarkan panjang sisi-sisinya. Kedua, berdasarkan besar sudut-sudutnya. Kita lihat yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Artinya, AB tidak sama panjang dengan BC dan tidak juga sama panjang dengan AC. Jadi di sini tidak ada yang sama. Jenis yang kedua itu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Nanti yang kita kenal sebagai kakinya. Di sini yang sama panjang adalah AB dan AC. Jadi AB dan AC sama panjang, maka segitiga ini, segitiga ABC ini disebut segitiga sama kaki. Jenis yang ketiga itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, yaitu AB sama panjang dengan BC sama panjang dengan AC. Ini kodenya. Jadi artinya ketiga sisi ini sama panjang, maka segitiga ABC ini disebut segitiga sama sisi. Sekarang jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Kita tahu sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Perhatikan gambar ini. Ini segitiga ABC di mana sisi AB itu disebut dengan C berdasarkan sudut C di sini. Jadi sisi ini bisa juga kita beri nama berdasarkan sudut di depannya. Di sini kita lihat sudut C itu kurang dari 90, sudut A harus kurang dari 90 dan sudut B juga harus kurang dari 90. Maka segitiga ABC ini disebut dengan segitiga lancip. Jenis yang kedua itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kalau kita lihat pada gambar ini, di sini ada sudut C dengan kode seperti ini, berarti sudut C ini adalah sudut siku-siku. Maka segitiga ABC ini disebut segitiga siku-siku. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, yaitu besarnya lebih dari 90 derajat. Perhatikan di sini yang lebih dari 90 derajat ternyata di sini adalah sudut C. Karena ini lebih dari 90 derajat, tentu yang lainnya akan kurang, maka segitiga ABC ini disebut segitiga tumpul. Sekarang kita akan menghitung jumlah sudut-sudut segitiga.
Perhatikan gambar ini. Kalau kita buatkan gambar segitiga, sembarang segitiga. Kemudian kita potong setiap sudutnya, ada 3 buah sudut yang kita potong ini. Ini garis K memotong sudut ketiga, garis M memotong sudut pertama, dan garis L memotong sudut kedua. Selanjutnya sudut yang kita potong ini kita susun. Ini sudutnya berarti di sini ya. Nah, ini sudutnya. Ini sudutnya, ini kita beri nama sehingga kita susun seperti ini. Sudut 1, sudut 2, sudut 3 ya. Ternyata pada gambar B ini sudut 1, 2, 3 itu menjadi sudut lurus ya. Ini lurus, ini sudutnya begini. Berarti ini menjadi setengah putaran. Berarti setengah putaran besarnya adalah 180 derajat. Maka jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Sekarang kita akan menghitung keliling segitiga. Ya, ini segitiga ABC. Di depannya kita beri nama sisi A, di depan sudut B kita beri nama B, depan sudut C kita beri nama C. Jadi di sini sisi pada segitiga ini bisa AB, BC atau AC, atau sisi A, sisi B, sisi C. Dengan huruf kecil itu sama pengertiannya. Keliling suatu segitiga adalah jumlah panjang sisi segitiga. Berarti ya, perhatikan gambar ini. Keliling segitiga ABC itu sama dengan AB ditambah AC ditambah BC. Itu AB ditambah AC ditambah BC. Di sini keliling kita simbolkan dengan K, AB ada sama dengan C, dengan AC sama dengan B, dan BC sama dengan A. Ini kita urutkan. Keliling segitiga sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Rumus keliling segitiga adalah dengan panjang sisi A, B, dan C adalah K sama dengan A tambah B tambah C. Contoh soal yang pertama. Pada gambar di samping, segitiga ABC sama kaki dengan panjang AB 12 cm dan AC 8 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Kita lihat gambarnya. Di sini ada kunci, yaitu ini simbol sama. Berarti panjang AB sama dengan BC itu sama 12. Sehingga kita jawab ya, panjang AB sama dengan BC sama dengan 12 cm. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah AC, berarti 12 tambah 12 tambah 8 sama dengan 32. Jadi keliling segitiga ABC ini adalah 32 cm. Kita lihat luas segitiga. Yang dikatakan luas itu adalah yang diarsir ini. Segitiga ini alasnya sama dengan A dan tingginya T. Kalau kita lihat tinggi ini kondisinya dengan alas adalah tegak lurus. Ya, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Kita lihat bagaimana mencari luas segitiga. Kita perhatikan alas dan tinggi yang sekawan untuk segitiga berikut. Ini segitiga ABC. Pada sudut A di sini siku-siku dan di sini ada garis AD yang siku-siku juga terhadap BC. Yang pertama, tinggi AD sekawan dengan alas BC. Ini dia. AD sekawan dengan alas BC. Jadi AD tegak lurus pada BC. Maka luas segitiga ABC ini adalah setengah BC dikali AD. Jadi luas yang ini sama dengan setengah BC dikali AD. Yang kedua, tinggi CA, ini CA atau AC, sekawan dengan alas AB. Ini. AB dan AC saling tegak lurus. Maka
luas segitiga ABC ini bisa juga kita hitung sebagai setengah AB dikali AC atau setengah AB dikali CA. Gambar berikut ini segitiga ABC juga, tapi kedudukannya seperti ini. AB ini tegak lurus dengan CD atau CD tegak lurus pada AB, AE tegak lurus pada BC, dan BF tegak lurus pada AC. Di sini kita bisa dapatkan menghitung luas segitiga ini. Yang pertama, tinggi CD sekawan dengan alas AB. Ini dia. CD sekawan dengan AB, maka luas segitiga ABC adalah setengah AB dikali CD. Yang kedua, tinggi AE sekawan dengan alas BC. AE ini sekawan dengan BC, maka luas segitiga ABC di sini adalah setengah BC dikali AE. Setengah BC dikali AE. Sedangkan tinggi BF sekawan dengan alas AC. BF ini tegak lurus pada AC, maka luas segitiga ABC adalah setengah AC dikali BF. Kita lihat gambar yang ketiga ini. Di sini tinggi RS sekawan dengan alas PQ. RS, nah ini RS, ini sekawan dengan PQ. Ya, walaupun ini di luar segitiga, tapi dia sekawannya dengan ini karena ada tegak lurusnya. Maka luas segitiga PQR itu setengah PQ dikali RS. Setengah PQ dikali RS. Ingat, ini yang luas hanya yang oranye ya, yang ini tidak hitung sebagai luas. Ini hanya membantu menemukan sekawannya. Yang kedua, tinggi PT sekawan dengan alas QR. Ini PT, ini sekawannya. Ya, QR. Maka luas segitiga PQR ini sama dengan setengah QR dikali PT. Tinggi QU yang ini sekawan dengan alas PR, berarti sampai di sini saja. Maka luas segitiga PQR sama dengan setengah PR dikali QU. PR QU. Jadi daerahnya ingat yang dikatakan luas segitiga yang oranye saja ya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa luas setiap segitiga itu sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, PR ini merupakan alas, QU merupakan tinggi. QR, ini QR merupakan alas, PT tingginya. Kalau alasnya PQ, ini PQ, maka tingginya RS. Sehingga luas setiap segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi. Ya, alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga tersebut. Tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Kita lihat contoh kedua. Pada gambar di samping, segitiga DEF siku-siku di E. Ini segitiga DEF siku-siku di E. Dan EG tegak lurus DF. EG tegak lurus DF, ini kodenya. Panjang DE sama dengan 12 cm, panjang EF 9 cm, dan panjang DF 15 cm. Hitunglah panjang EG. Ini kita disuruh menghitung tinggi ini. Kita jawab. Luas segitiga DEF sama dengan setengah kali DE kali EF. Ya, setengah kali DE kali EF, ini sekawan. Bisa juga setengah DF dikali EG, karena ini juga sekawan. Karena luas segitiga alas kali tinggi. Kalau alasnya DE, tingginya EF. Kalau alasnya DF, tingginya GE. Jadi ini sama.
Kita masukkan unsur yang diketahui. DE 12, EF 9, DF 15, EG yang ditanyakan. Kita selesaikan persamaan linear satu variabel. Berarti ini hasilnya 54, ini 7,5 EG. Berarti EG sama dengan 54 dibagi 7,5. Nilai EG adalah 7,2. Jadi panjang EG adalah 7,2 cm. Sekarang kita perhatikan sudut luar segitiga. Perhatikan gambar ini, segitiga ABC di mana AB diperpanjang sampai D. Maka di sini ada terbentuk sebuah sudut, ini disebut sudut luar. Jadi yang disebut sebagai sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi segitiga dan perpanjangan sisi lain yang berdekatan. Ini sisi BC, kemudian ada sisi AB yang diperpanjang, membentuklah di sini sudut luar segitiga. Sudut CBD ini disebut sudut luar. Sudut A, sudut C, dan sudut ABC merupakan sudut dalam. Hubungan besar sudut luar segitiga ABC dengan sudut-sudut dalamnya. Kita lihat sudut ABC dan sudut CBD saling berpelurus. Nih, sudut ABC, sudut CBD yang ini mendapatkan sudut yang saling berpelurus. Maka sudut CBD itu sama dengan 180 dikurang sudut ABC. Ini kita sudah ketahui. Kemudian jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Tadi kita sudah buktikan. Maka sudut A ditambah sudut C ditambah sudut ABC nilainya adalah 180 derajat. Jadi ini sudut A tambah sudut C tambah sudut ABC nilainya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 dikurang sudut ABC. Ini kita beri persamaan kedua. Kita perhatikan, dari persamaan 1 dan 2 di atas diperoleh hubungan. Yang pertama tadi, sudut CBD sama dengan 180 dikurang sudut ABC. Kemudian sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 dikurang sudut ABC. Jadi dari persamaan 1 dan 2 ini, bentuk ruas kanan pada kedua persamaan tersebut adalah sama. Ini ruas kanan itu sama 180 dikurang sudut ABC, jadi juga 180 dikurang sudut ABC. Berarti nilai ruas kiri ini sama. Sehingga kita bisa simpulkan sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Ya, sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Sudut CBD ini tadi apa? Ya, sudut CBD adalah sudut luar. Sudut A dan sudut C ini adalah sudut dalam yang tidak berdekatan. Maka di sini besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Ya, besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Kita lihat contoh ketiga. Pada gambar di samping diketahui besar sudut BAC adalah 60 derajat dan sudut CBD 130 derajat. Hitunglah besar sudut ACB. Berarti ini yang ditanya. Kita tahu ini sudut luar, ini sudut dalam. Kita jawab, besar sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan sudut CBD. Ya, besar sudut A ditambah sudut C sama dengan CBD. Berarti 60 ditambah sudut ACB sama dengan 130 derajat.
sudut ACB 130 derajat dikurang 60 derajat, maka sudut ACB adalah 70 derajat. Contoh soal keempat, pada gambar di samping, diketahui besar sudut ABC 62 derajat, sudut EAC 125 derajat, dan sudut BCD sama dengan 30 derajat. Hitunglah besar sudut ACB, kemudian besar sudut CDF. Nih, CDF, kemudian ini yang ditanyakan. Nah, selesaikan. Perhatikan segitiga ABC dan sudut luar EAC. Sudut EAC itu sama dengan sudut ABC ditambah sudut ACB. ABC ditambah ACB. Kita masukkan nilainya 125 sama dengan 62 ditambah sudut ACB, berarti sudut ACB sama dengan 125 dikurang 62 sama dengan 63 derajat. B. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga BCD. ABC, BCD. Sudut CBD sama dengan 180 dikurang sudut ABC. Ini berpelurus. Berarti 180 dikurang 62, hasilnya adalah 118 derajat. Jadi kita dapatkan sudut CBD ini 118 derajat. Sudut CDF ini adalah sudut luar. Sudut luar merupakan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus. Berarti ini. Jadi sudut CDF sama dengan sudut CBD ditambah BCD. Jadi ini tambah ini. Sama dengan 118 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 148 derajat. Contoh soal kelima, perhatikan gambar ini. Ini sudutnya adalah sudut luar 7x, ini sudut dalam 3x, ini juga sudut luar 5x. Tentukan nilai x pada gambar di atas. Nih, kita selesaikan. Kita beri bantuan di sini A, di sini sudut B. A ini bisa kita hitung, ini merupakan sudut saling berpelurus. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurang 7x. Sedangkan B adalah 100 berpelurus dengan 5x. 180 dikurang 5x. Kita cari dengan cara pertama. Kita mencari x dengan cara pertama. Itu 7x sama dengan 3x ditambah B. Ini sudut luar, ini jumlah sudut dalamnya. Itu 3x tambah B. Berarti 7x sama dengan 3x ditambah 180 kurang 5x. Karena ini nilai B. Kita selesaikan. 7x sama dengan negatif 2x tambah 180 derajat. 9x sama dengan 180. X saja 180 dibagi 9. Berarti x sama dengan 20 derajat. Jadi nilai x adalah 20 derajat. Kita lihat dengan cara kedua. 5x ini sama dengan A ditambah 3x. Ya, ini sudut luar, sudut dalamnya ini. A itu nilainya 180 dikurang 7x. Kita masukkan. Kita selesaikan persamaannya. 5x sama dengan 180 dikurang 4x. Karena negatif 7 tambah 3. Ini tambah 4. Berarti 9x sama dengan 180. X sama dengan 180 bagi 9 sama dengan 20 derajat. Baiklah. Untuk segitiga dan sudut luar segitiga sudah Ibu sampaikan. Ibu mohon kalian sungguh-sungguh belajar dan bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.